Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Qul ngucap sira Muhammad lagu maring kufar lagu maring wong akeh. Maknane ngucap utawi damel syariat al-ghairallahi ana ta ing liyane apa. Attakhidhu ngalap sapa ingsun waliyan ing waliyan sing wali wong sing ngurusi sedher sing ngurusi. Aku dulu tegese nyembah ingsun duwe ghairallah. Sifate Allah fatir samawati kang gawe pira-pira langit wal ardi lan. Fatir damel sing tanpa percontohan ning sini fatir. Ai mukti ihima tegese kang nyiptakno samawat lan ardi. Bahwa hal itu Allah yutimu iku ngekei rezeki sapa Allah. Mana ya rezeki tegese paring rezeki sapa Allah. Wala yutamu lan ora den paringi rezeki sapa Allah. Ora dikai dahar sapa Allah. Yurizaku tegese ora den kai dahar sapa Allah. La manane la attakhidu ghairallahi waliyan. La aku ora bakal ngalap liyane Allah dadi pangeran. La ela attakhidu ghairallahi waliyan. Kul ngucap sira Muhammad ini sak temene ingsun umirku den perintah ingsun anakuna ing yen to ana sapa ingsun iku awalaman aslama iku kawitane wong aslama kang Islam sapa lillahi maring Allah. Tentu ukuran awalaman aslama iku min hadil umati saking diitung ikilah umat. Wala takunanna wakilali wakilah kejadian ucapno to ben gawono limaring ingsun to ben wahyakno limaring ingsun apa wala takunan lan aja ana temen sira Muhammad unal musyrikina tengah sangking wong sing nglakoni syirik nglakoni nyebutokno iki kelawan apa. Kula ngucap sira Muhammad ini sak temen ingsun apa wedi ingsun in aso itu lamun jurakan ingsun robbi ing pangeran ingsun. Duraka tenan iku bi ibadati iki kelan nyembah liyane Allah. Ingsun wedi ada bayomen istiqane dina azimin kang gedhe. Wa ta'al ada bayomen azim yaumul kiamat dina kiamat. May yusraf anhu yauma idzin faqat rahim. Man kesapane wong yusraf iku den enggokno sapa man, to dislametno sapa man dina lil maf'ul. Ayil ada bukite den enggokno apa adab anhu saking man. Wal fa'ilu te fa'il wa Allah. Jadi may yasrifu anhu. Jadi man disapane wong yasrif iku nyelametno sapa Allah duweman anhu saking apa? Adab. Nah dibinakno napa? Fa'il ta kira iki to napa? May yusraf anhu. Man disapane wong yusraf iku ben enggono sapa man, mana dislametno sapa man. Ilbina lil maqul terus kira ayat iki ayil adaku tegese den enggono apa adab sangkoman wal fa'il lan den mabna'no ning fa'il mamane mabni ma'lum di may yasrif anhu yawma idzin faqat rahim dadi mante sapane wong yasrif iku nyelametno sapa apa kowe utai fa'il apa walil fa'il lan den mabna'no ning fa'il manane mabni ma'lum ayo apa wala aitu te ait mahdhufun ay mayyasrifu anhu anil adab yaumul kiamat ing dalem dina kiamat apa rahimah mongko teman-teman wis melatih sapa wae iman. Maksud ukuran selamat itu saluse jenengan teng akhirat mboten mlebu neraka. Teng dunya ora jelas. Ukurane selamat menapa? Wani masyhur. Salman Al-Farisi pas badhe papi Baitul Muqaddas saluse menalukan apa Syam. Itu bagian acara syukuran dari Salman Al-Farisi sok nawis bus warga lagi syukuran. Nah saya kira gila masyhur. Jadi dari Salman Al-Farisi sok nak aku bus warga nak syukuran dia tak undang. Ya benar gratis murah. Kalau ada rencana nonton gimana bus warga tak undang. Nah ini terlalu usah. Tak undang orang-orang ya alam. Masyhur makalah Salman Al-Farisi
Jadi jadi mayus rofandu yauma idzin faqat rahim. Jadi ukuran selamat itu yauma idzin asani itu bodoh jelas. Meskipun bodoh jelas itu ada yang jelas. Yaitu bahwa kita nyembah Allah itu tanpa syarat ada surga ada neraka. Mulane iman itu dilatih. Dia kita kadang sesat itu mergo terlalu gawe ukuran swarga. Sawangane itu untuk buat ibadah tenanan juga gak mlebu. Itu ya bagian dari trike setan misalkan. Ini setan ya buat bantah. Umpama Allah ora nggih swarga, ora nggih neraka, tetep Allah itu secara zat layak napa di. Makanya dulu orang-orang sufi itu bikin guyonan itu masyhur, guyonan orang sufi itu masyhur. Kayak guyonan tersesat di jalan yang terang. Tersesat di jalan yang terang. Kayak tadi, kita nyembah Allah karena mlebu swarga itu kan jalan yang terang. Tapi jalan yang terang ini mudah sekali dipatahkan oleh setan. Ngono mbok rewati ngono sebelum gak mlebu swarga. Beda dengan orang yang sudah ilmu hakikat. Umpama Allah ora nggih swarga, tetap Allah adalah zat yang layak disembah. Masyhur dengan hadis qudsi ada orang soleh digosok pangeran. Laulam akhluk jannatan wala naron. Alam akun ahlan an uqoa. Jadi ada orang soleh yang ada geblek, soleh dari geblek atau ngaji kita koi. Saya kena apa nyembah aku ben bersuatu. Kalau nyembah ketenangan keluar di neraka, Allah apa? Kalau saja saya tidak menciptakan surga dan neraka, apa saya tidak layak disembah? Nangis soleh. Tapi ya keliwat, no. Kalau itu serap ketulungan. Nah, sehingga dengan teori saya ini yang baru saya katakan ini, kualitas makna Quran itu ya di situ itu. Nanti kalau cek di semua Quran mulai awal sampai akhir. Kualitas fatakuni dengan fatakun nar itu tentu tinggi fatakuni karena itu menunjukkan kamu punya akal. Fatakuni tulisannya ya ulil albab. Kalau kamu punya akal ya fatakuni bukan fatakun nar. Karena justru fatakuni itu yang kualitas A karena kalau Allah nggak menyebutkan suara dan neraka pun kita tetap nyembah. Ini disebut fatakuni ya ulil albab. Jadi kualitas makna Quran ditentukan sejauh mana kita punya perangkatnya. Tapi nak ono fatakun nar boleh wedi mergo gambarane won alaiha malaikatun wa sama'u wong santet sangat. Itu cara mubalek zaman finali dusir. Yo masyhur. Finali ono wong khotbah masjid. Khotbah ripon serune neraka no. Wah neraka luwe dengan wis warane wis final. Neraka lu mubalek usah nyifatin neraka. Neraka iki padha karo makhluk. Wong kok wedi makhluk, wedi kok mbek pangeran. Langsung PHK. Karena tadi ya, sampean kalau baca Quran kayak saya, ayat fatakuni itu lebih banyak sebetulnya di Quran. Ada beberapa ayat yang kecil sekali, misalnya fatakunar itu kecil sekali, jumlahnya tidak banyak, tetap banyak fatakuwa. Makanya kita misalnya bilang, kita 1 tambah 1 berapa? Kita pasti jawab 2. Itu entah dikasih hadiah tanda, tetap kita akan jawab 2. Karena itu objektif kita, satu kebenaran hakiki, 1 tambah 1 itu. Tapi kenapa untuk 1 tambah 1 kamu katakan 2 tanpa syarat dapat hadiah? Untuk nyembah Allah yang lebih hakiki daripada matematika itu kamu minta hadiah. Itu goblok model apa lagi? Makanya ikhlas itu dilatih bil ilmi. Makanya saya sudah setuju ada orang bilang ikhlas itu susah. Itu tidak ada susah. Justru yang enggak ikhlas itu yang susah. Menurut saya ikhlas itu rasional. Kalau pulau mulang sampean kudu ikhlas karena nak boleh ganjaran Allah itu zat yang abadi. Sementara senang meneng aku gak abadi. Lah tau bocah jelas ini dimani untuk apa? Seneng mbak aku jelas ra abadi. Itu pilihan presiden itu. Iman-iman rai ini gitu. Terus saya misalnya ngaji demi sampean itu kan goblok banget. Arab-arab dongamu ke daerah sini. Keluarga kan gitu. Arab-arab salam tempel muka itu yang melarat di bangku.
Terus coba itu kan nggak ada yang nggak ada yang jelas. Tapi nanti krono Allah Zatin abadi yang kaya raya, yang rahmatnya tidak lu susah ya apa sih? Demi zat yang lebih superior. Jadi menurut saya ikhlas itu rasional. Justru yang nggak ikhlas itu geblek. Mana kalau kue itu, kalau sosial semau gue, kalau apa anu tatanan sosial goblok. Bukan karena kita sombong, orang yang nggak ikhlas itu yang lebih sombong, pengiran lebih pada noliane, pengiran. Dan itu harus dilatih terus menerus untuk supaya itu tadi kata orang-orang sufi dulu, saya lahir sendirian, saya masuk kuburan sendirian, saya disiksa sendirian, mali wana. Lalu urusan saya dengan manusia itu apa? Meskipun kita akhirnya top down ya, karena Allah memerintahkan umat Nabi saat ini jelas. Terus akhirnya tak ada. Tapi tetap pilihnya Allah deh. Terus dari eling Allah itu Allah memerintahkan penyapaati wong ra jelas-jelas. Tapi jangan dibalik, wong ra jelas jadi seperti itu goblok. Tapi sekarang cerita neraka itu lebih menakutkan ketimbang cerita Allah. Itu kan geblek banget. Neraka itu enggak apa-apa, neraka itu tetap masuk. Jadi kalau dia mesti rokok, itu rapi ini. Bisa aja kalau asal kau para pangeran itu kok tak bisa, masyur. Merokok itu biasa wah, artinya biasa kan para pangeran masyur. Ada orang di masuk rokok malah wiridan ya Hanan. Ketika ditanya malaikat, kamu bukankah kecewa sama Allah kok non rokok? Jadi dia santai wiridan ya Hanan ya. Sama Allah dimasukkan suarga, kan wiridan di suarga. Ketika ditanya malaikat, lo kene rokok isi eling pangeran, isi muji-muji pangeran. Memangnya kenapa? Dia tetap Tuhan saya dan dia tetap punya sifat Hanan, sifat Hanan. Tapi kamu kan di neraka, apa hubungannya? Ketika malaikat itu lapor ke Allah, dia dari kau laku, dia tetap muji dengan dua abdi hakon, dia kau laku tenang. Kon wiridan di suarga, itu wiridan di suarga. Jadi neraka itu ya harus kita takuti, tapi kita takut neraka itu karena simbol itu hijabun anillah. Kita masuk neraka itu berarti hijab anillah. Itu yang kita takuti. Makanya kata orang sufi, yang menakutkan neraka karena itu ibaratun anil hijab. Sebenarnya bukan masalah nerakanya, tapi itu hijab. Sehingga kalau neraka itu tidak bukti hijab, ya, sekali lagi ya, kalau neraka itu tidak bukti hijab, maka sebenarnya neraka itu tidak apa-apa. Nah, neraka untuk orang mukmin itu tidak bukti hijab, tapi bukti takdir apa? Disucikan. Sehingga ini beda, ya, sama-sama neraka tapi beda. Makanya saya akhir-akhir ini punya metode bahwa saya kan akhir-akhir ini sering, ya sudah dulu intensitas saya lebih sering sekarang. Maknani Quran itu panjang paling enak itu jadi satu hakoik yang mendasar. Jadi Quran turun itu tidak di ruang yang hampa. Ya saya ulang lagi, Quran turun itu tidak di ruang yang hampa. Sehingga lapat-lapat per Quran itu harus kamu jiwai per lapat, bukan per kalimat atau apalagi per kalam, tapi per kata. Misalnya begini, saya beri contoh. Saya kan punya juga kitab-kitab tafsir modern, meskipun kadang saya tidak catat, tapi ya saya suka. Misalnya begini, saya punya kitab Majmu'. Sekarang Majmu' itu kan Imam Nawawi sebenarnya ngarang kitab Majmu' itu udah khatam sampai bab zakat beberapa yang cara yang baca. Tapi tetap semua kitab Majmu' yang beredar itu 27 sedikit loh. Itu kan kalau nggak salah itu mulai juz 6 sampai berapa itu Imam Subki, terus juz berapa sampai 27 itu sudah komentator sekarang, termasuk orang-orang sekarang yang masih hidup. Ada beberapa profesor doktor yang masih hidup. Orangnya ya ahli di bidang itu. Orang 10 yang ada. Itu koalisi, no? Ada yang ahli tafsir, ada yang ahli fikih, ada yang ahli macam-macam. Di antara mereka ada yang pernah ketemu. Itu begini cara berpikir kita. Kan itu perdebatan. Ya yang pertanyaan saya kemarin, saya ulang lagi. Ini karena maslahat. Kalau ada orang Islam mau belajar di Amerika atau di Jerman, itu kan mesti pikiran kita sebagai kiainya atau orang tuanya kan bisa iya supaya semua dunia Allah ada yang sujud dan ada yang berdakwah Islam di mana saja karena semua arduah semua
Atau kita bilang jangan karena takut anak ini terkontaminasi. Iman pas-pasan aja kita kok neng Jerman ini. Perkhilafan seperti ini itu nggak pernah selesai. Karena di Quran itu teori ikhtiyat atau kalau dalam bahasa fikih satu daroat, ya supaya potensi buruk pun kita hindari. Jadi tidak usah nunggu terjadi buruk, tapi potensinya saja sudah dihindari. Ada yang mengatakan nggak apa-apa. Nah argumentasinya adalah wa in ahadum minal musyrikin nastajaroka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamahu. Itu perdebatannya, hatta itu goyah atau illah. Kalau goyah berarti begini, kalau goyah itu batas akhir ya atau target akhir. Berarti begini cara terjemahnya. Jika ada orang kafir yang berhubungan dengan kita, entah karena dagang, entah karena materialistik, entah karena penelitian apa saja, sahkan saja, bolehkan saja. Ini awal itu dianggap awal dia yasma'a kalau itu cara berpikir orang-orang mu'asirun ya saya. Ahmad bin Isa al-Muqsarawi, beliau seorang dokter ahli qiraah, terus ada ya termasuk ada super banyak. Di situ ada sekitar 12 atau berapa. Saya ulang lagi ya. Kalau ulama-ulama konvensional dulu, ulama-ulama dulu cara berpikir kan gini. Kalau ada orang kafir yang mau tinggal di negara Islam, asal motivasinya belajar Islam, itu boleh. Berarti hatta dianggap illatul hukmi. Ya, hatta dianggap. Jadi kalau terjemah, jika ada salah satu dari orang kafir ingin belajar Islam, hatta yasma'a kalamahu, itu harus kamu jamin keamanannya. Ya, semua abdi dua mana. Nah, tapi cara pikirannya orang sekarang enggak. Hatta itu hoya. Hoya itu artinya orang kafir siapa saja yang kenal kita atas nama apa saja. Saya ulang lagi ya. Orang kafir siapa saja yang kenal kita atas nama apa saja. Misalnya Anda kerja di Boeing atau di Airbus apa saja. Itu enggak apa-apa. Tapi kamu sebagai muslim punya target. Inti awal kenal kamu adalah awal dia yasma'a kalamahu. Jadi awal motivasi pertemanan apa saja, sistem sosial apa saja, sementing semuanya itu demi yasma'a kalamahu. Jika ketika saya ditanya, seorang profesor pernah tanya ada apa-apa, kalau suatu saat Indonesia modern, kemudian ada sekolah perbandingan agama, menurut Anda gimana? Misalnya di Amerika, di Kanada, ada McGill, sekolah perbandingan agama. Saya pernah bilang, kalau sudah ditakdir ya nggak apa-apa, asal yang dibandingkan agamanya, jangan orangnya. Kalau orangnya ya lonte Indonesia ya Muslim, copetnya ya Muslim, koruptornya ya Muslim, penjahatnya ya, yang miskin juga Muslim kalau orangnya. Tapi kalau Islamnya kan tetap mengharamkan zina, mengharamkan maling, mengharamkan prostitusi. Jadi kalau yang dibandingkan Islamnya monggo, asal jangan orangnya. Ya coba nuruti orangnya, kadang dia ini masuk proposal. Karena per kepala dihitung terus, ya dihitung lah kalau pas ada survei nilai tantrina orang itu ya, kalau orangnya ya kasus lah. Ya banyak yang ngaji dari itu ya banyak. Lho kok nilai mobil itu ora paham, tapi alasannya juga ngaji kan. Lha iku ngaji apa modus sebenarnya. Orangnya lagi. Kita ulang lagi. Nah, saya itu tertarik sama pikiran ini. Saya berkali-kali bicara sama Allah. Menurut saya, kita harus berani. Iya Allah wis jadi bal nafsi bil haqqi 'alal batil supaya demahu fa idza huwa jahil. Konsep Tuhan Kristiani misalnya, Tuhan ketiga atau konsep Tuhan komunis misalnya, konsep ideologi ya, bukan Tuhan, konsep ideologi komunis bahwa alam ini dimulai dari ketiadaan. Itu kan nggak kelasnya kira-kira nanti didebatkan kayak apa, pakai objektivitas kayak apa, pakai nalar ilmiah kayak apa, itu udah kelasnya dibanding konsep bahwa alam ini dimulai dari wajibil wujud. Misalnya konsep Tuhan tiga, mesti pertanyaannya lalu tiga itu yang pertama siapa? Ya pertama semua, itu kan ya aneh barang pokok pertama semua. Pasti ada yang superior, ada yang apa? Superior. Dan itu kita pasti sepakat ya, yang superior saja yang Tuhan. Atau teori ateisme bahwa alam ini dimulai dari ketiadaan. Itu saya pernah baca di kitab apa itu karangannya Al-Qastolani, Irsad Bisari.
Beliau menganalisis. Mungkin Anda udah pernah terpikirkan, jadi bakat ulama. Orang bakat ulama mesti rata terlintas. Irsyad Sari kan termasuk orang modern karena dia tahun 900-an. Dia era Imam Suyuti, yang orang Syiabuddin Al-Bastolani itu era Imam Suyuti. Itu rival ulama daerah itu memang terbanyak. Ulama daerah Imam Suyuti itu banyak. Ada yang dari Imam Suyuti, dia PD-nya bukan main dengan khas kuai PD-nya. Ada Imam Syaroni, PD sekali bahwa dia wali ahwal. Yang satu Imam Pesan. Jadi era itu memang era ulama PD. Setiap karangannya bilang tidak ada ulama yang ngarang kayak saya. Itu zaman itu memang zaman PD. Tapi wajib tawadhu ngusra itu. Singkat cerita persoalan ini amat tinggi. Dan menurut saya itu benar. Kenapa Quran tidak pernah menjaga rivalitas dengan ateisme? Quran selalu menjaga rivalitas dengan Yahudi dan Nasrani. Kalau adu polemik yang melawan Yahudi dan Nasrani, mengkritik teori tentang Isa, mengkritik teori tentang penalaran Musa. Tentu bukan nabinya yang dikritik, tapi orang memahami tentang Musa atau tentang apa? Isa. Itu kata Syiabuddin Al-Bastolani yang amat tinggi dan kita harus dengar teori ini. Kata beliau, karena Quran tidak pernah menganggap ateisme itu manusia, dianggap orang lain juga. Goblok itu pada titik yang nggak pantas di manusia, sehingga itu tidak masuk ring silam, ring rivalitas. Karena aturan rivalitas adalah imbang, apa? Imbang. Itu aturan rivalitas. Makanya kita bangga Indonesia itu tidak pernah kalah sama Brazil. Inggris pernah bal-balan kalah sama Brazil, tapi Indonesia tidak pernah kalah karena tidak pernah rivalitas. Karena tidak pernah didu gitu. Kenapa tidak pernah didu? Karena tidak pernah rivalitas, kan keimbang. Jadi kan nggak mungkin misalnya rektor Al-Azhar terus banding no kue kan nggak mungkin kan nggak rival. Nah, kenapa tidak rival? Karena ada akalnya orang seluruh dunia pasti sepakat yang namanya barang maujud itu diciptakan oleh super maujud yang oleh kita disebut wajibin wujud. Nah ini tidak alam raya yang wujud disebabkan oleh sesuatu yang tidak wujud. Hasil barang rawono itu layu asirusya. Ini kan berarti jadi pepatah. Al-adamu yang lupu maujudan. Ono barang rawono. Iso nyiptakno barang sing ono. Itu kan gedeng banget. Sehingga Islam tidak perlu repot-repot menjaga rivalitas dengan ateis atau nihilisme. Karena ini seorang wong waras terus. Oh iya koyo. Ini kan ini lucu kan wong waras kok debat kok. Kira tahu mikir. Sehingga yang jadi rivalnya Quran adalah yang jenis wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna. Debatnya Islam adalah sama orang-orang ketika ditanya man khalaqas samawati wal arda yang masih jawab la yaquluna. Meskipun nanti mereka menambahkan. Misalnya yang Kristen kan nambah Isa dan Roh Kudus, misalnya nanti yang Musyrik Mekah nambahkan Lata, Uzza, Hubal dan sebagainya. Tapi tetap menjawab la yaquluna. Nah, kenapa ateisme tidak masuk rivalitas dalam Islam? Karena tadi usulnya di akal itu terlalu. Dalam aturan rivalitas, perdebatan itu kan tentu butuh apa? Level. Nah, terus pertanyaan saya lagi. Kalau memang Islam itu sudah kita yakini hak, dan ciri hak adalah berdiri sendiri, maka Anda tidak usah khawatir kalau misalnya Quran dikaji di kristologi di Vatikan. Atau Quran dikaji di ilmu perbandingan agama dimensi, kamu tidak usah khawatir. Pasti barang hak itu akan mengalahkan barang apa? Al nafsu ibu bil haqqi alal batil fa yajmalu fa idza huwa. Ya itu tadi misalnya diuji secara objektif. Konsep Tuhan ada sama tidak ada. Tentu kita menyebut Tuhan tidak harus Tuhan dulu, karena itu nanti ruwet cara akal. Sebut saja mustaqbil. Makanya kata ulama-ulama mantek, dan ini biasanya santri khusus itu tidak paham. Makanya santri khusus memang pro. Kalau Sayyidina diboyong. Kata Sayyidina gitu, saya jadi khalifah itu yang jadi PRS hanya orang dua. Alimun mutahaddits, wong alim sing fasik, sampai jahilun mutahaddits, goblok tapi khusus. Itu zaman Sayyidina itu problem. Menisan ra khusus, ini khusus. Orang dindel itu khusus, dindel goblok era karuan. Itu memang boleh dulu masalah. Jadi saya yang patah berkabirun alimun mutahaddits itu tapi wa akbaru minhu jahilun mutahaddits. Akhirnya dintel wong etika apa? Dintel nak fatwa hukum. Melenceng. Mau wae jangan tak melenceng. Sambung ke orang. Nah,
Saya ulang lagi. Kalau cara ilmu mantek kan gini, sebetulnya kita tidak mendesak untuk mengatakan Allah. Allah itu ikhlas. Allah itu menurut ikhlas. Kalau akal itu hanya tahu alam raya ini kadung wujud. Ya kalau kadung wujud penyebabnya harus wajibil wujud. Jadi kalau ilmu mantek itu tidak mendesak menyebut Allah. Nanti setelah Islam menyebut wajibil wujud itu bernama Allah. Tapi logikanya pakai akal dulu. Kita ulang lagi ya. Alam ini kan kadung wujud. Nah kalau alam ini kadung wujud, penyebab wujudnya alam harus wajibil wujud. Artinya wujud yang super. Nah wujud yang super karena sebagai penyebab dia harus berstatus awal. Paham ya? Kan nggak mungkin penyebab berstatus kebelakangan. Paham ya? Awal itu dibacakan oleh lama khotim atau kita. Kalau baca Quran apa? Nah yang wajibil wujud yang awal ini oleh Islam itu dinamai Allah. Jadi Allah itu penamaan setelah agama. Tapi akal tetap menemukan itu wajibil wujud. Dong ya. Ya dong, alhamdulillah. Jangan terjadi itu lumayan. Nah, saya berkali-kali kemarin saya ngajar di kajian Jumat kemarin, saya juga menerangkan ini. Apalagi memang saya ngajar usul, saya ngajar di situ kiri dan menerangkan ini. Supaya orang itu terlatih dengan ilmu mantek. Sebetulnya awal-awal Quran turun itu nggak nyebut Allah, disebut logika mantek. Karena itu yang semua orang punya, yaitu akal waras itu semua orang punya. Pertama Allah menyebut di surat Iqra, nyebutnya apa? Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Allazi khalaqal insana min 'alaq. Terus surat kedua Muddatsir. Ya ibal Muddatsir kum fa'anzir warabbaka. Allah tidak menyebut Allah fakabir tapi warabbaka fakabir. Di surat Baqarah pertama Allah menyebut dirinya ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Rabbakum siapa? Allazi khalaqakum. Jadi intinya kalau dimantekkan ya kamu harus menyebut zat yang wajibil wujud. Wajibil wujud itu siapa? Yang menciptakan alam ini. Allazi khalaqakum. Nah tapi kalau kamu langsung Allah kan man huwa Allah kan. Allah itu siapa? Nanti kamu ya balik lagi, Allah itu sing khalaqakum, sing khalaqas samawati, aslul maujudat. Dong ya. Nah, kowe kan nggak tahu tuh ngaji tafsir dengan cara seperti itu karena tadi seperti ini menhatam. Hatam barokah. Kulo nganti isin, ora balik. Kulo nang akhir tangan disuani berbagai pondok besar di Indonesia. Disuani wonten apa kok niku syukuran baca khatam maka apa tanya gue sowan adu-adu. Orang tanya gue tidak termasuk orang yang apa ya, yang percaya barokahnya khatam-khatam. Orang barokah ya paham. Maksudnya ya nah itu paham khatam lah. Karena tadi saya pernah cerita di sini dan itu banyak, cuma saya ambil contoh satu, Jubair bin Mut'im bin Adi itu banyak lah. Coba saya beri contoh satu. Mut'im bin Adi itu pemikir berat. Enggak ada orang kalau orang Arab bilang itu Dariyatul Arab. Dariyah itu orang yang cerdasnya melewati batas. Itu orang Arab bilang Dariyatul Arab. Mau Arab yang bahasa Arab yang lucu. Sekarang yang aneh. Nah, kalau kita ada terbiasa apa? Makanya harus baca Quran sebanyak-banyaknya, baca hadis. Nanti kamu akan paham. Nah, diterbir bakat. Bakat dukun ya. Ya Quran nasibnya kan gitu. Kalau singkat bakat alim mesti waqiah, mari rezeki. Surat-surat mari wong cepat mati. Jadi nasibnya Quran hidupkan orang-orang tidak alim itu sudah kayak gimana? Kalau orang mati suatu no. Lala yang mati tenang. Dia kok yang mikir dia tuh khawatir rendah dalam. Nggak terenggan. Iya, kalau bisa saja itu dalam satu petik dia COVID. Pembunuh. Wah, itu kan Pak. Iya, warisnya masuk. Contoh warisan. Kita ulang lagi ya. Ketika dia mau bernegosiasi tentang astrologi, masyhur itu ini. Bernegosiasi tentang astro gading nginep ya karena Mekah Madinah memang pas nginep itu adalah Nabi baca surat waktu kitabim mastur sampai terus ampuliku min ghairi syai'in amdumul likun amqalakus samawati wal ardi. Kalau kalian merasa Allah itu tidak Tuhan nggak apa-apa kata Allah, tapi kamu harus punya rumus bahwa alam raya ini diciptakan tanpa sebab.
amkuliku min huirisein. Enggak apa-apa alam raya ini Tuhannya enggak Allah enggak apa-apa. Tapi kamu harus punya rumus bahwa alam ini dimulai tanpa sebab. Dan mana ayo goblok bareng darahnya alam ini tanpa sebab. Atau ya tetap butuh sebab dan sebabnya itu kamu. Amhumul khaliqun ya sudah kamu saja menciptakan langit ini. Amkhalakus samawati wal ardo atau yang mereka Tuhan kamu itu yang menciptakan langit dan bumi. Kamu pun enggak mau bala yukinun. Kamu pun enggak pernah yakin. Itu Mut'im bin Abi secara tidak sadar di situ dia langsung ngasih masih imam itu marah ya Muhammad matarot tali akhliana saya akalku mbok entek ya Muhammad karena Quran itu fair artinya kata Allah nggak apa-apa saya ada Tuhan tapi tunjukkan Tuhan lain yang menciptakan langit atau kita goblok bareng bahwa alam ini tanpa sebab jadi Mut'im bin Abi entek akalku Islam memang Islam tapi masalahnya ayat-ayat seperti itu tidak terkenal gara-gara salah mubalek. Ayat-ayat seperti itu tidak terkenal karena tadi mubalek kalau mati tetap perlu nafsu. Kalau orang kawin suami ayat ini. Aku cilik nganti tua, itu yo mau tolong ayat. Angger wong mati kulo nafsin, wong kawin suami ayat ini. Apa nak gitu? Wong kaji yo walillahi ala nabi itu. Wes enggak ada kemajuan. Utangnya bodoh, jadi enggak perlu itu. Nah, sehingga kecerdasan Quran seperti itu nyari kita tidak dengar. Kalau ada orang alim yang ngajar, itu pasti kamu tidak dengar. Padahal Quran itu paling fair kalau berdebat itu fair. Coba di awal juz 26 kalau nggak salah. Awal juz berapa? Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Awal itu fair. Tunjukkan yang kamu sembah itu siapa. Kata Allah enggak apa-apa. Yang kamu sembah siapa? Tunjukkan ara'aytum ma tad'una min dunillah. Siapa sih yang kamu sembah? Tunjukkan ke saya kata Allah. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun sama. Tunjukkan prestasinya apa? Apa ikut bikin langit dan bumi? Atau misalnya orang gawe urun kata Allah. Am lahum syirkun urun semen kita kalau tak gawe urun. Yang tak latine wong kafir. Coba mereka misalnya mensejarahkan Yesus lahirnya di bumi. Lah kok enak lahirnya di bumi, ujuk-ujuk mengerani bumi, yang tidak bumi nih. Lah cara aku di bumi kok enak, tua aku di mengerani kan. Itu kayak apa akhirnya Quran? Tapi lagi ayat kayak ini tidak populer. Sopo sing hafal ayat ini? Hafir ya gue jemaah antok. Yang nggak hafir nggak hafal coba. Padahal ayat itu jelas. Kul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Aruni. Aru itu tunjukkan ke saya kata Allah. Madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun. Terus kalau mereka mengklaim punya kitab samawi, punya kitab yang sakral samawi, kata Allah itu nih kitab min qabli hada. Enggak apa-apa, kamu tunjukkan apa ada kitab yang seoriginal Quran. Kalau kamu Quran tidak percaya ataratum min ilmin atau bukti ilmiah bahwa alam raya ini tanpa sebab. Wah itu kan enggak mungkin. Makanya kata Mut'im bin Abi, sudah Muhammad matarok tali akun binasya. Sudah akalku selesai. Islam. Jadi dulu itu orang itu bisa Islam karena bacaan Quran. Sekarang enggak bisa. Mubaleknya ya foto klise apa? Kopi paste, foto gitu. Itu sudah ada rezeki itu ulang-ulang. Coba kamu ada orang kafir mesti dalilnya wa min ayati anqala kumikan tunggu satu jangan dirapalah kan. Cara aku kiai ini malah dalil atolaku marrotan. Ya dong yo kawin itu potensinya loro. Nak ra terus yo. Mulai cara aku kiai ini bener lah tuh. Di bangamen di lemno majalah ben aku mawat datang. Orang itu itu pegatan. Tawane sunisan diomongno. Ya Quran itu kan fair. Memang orang kawin kan potensinya dua. Apa? Atau laku paling takum di ma'ruf dong potensinya kawin loro. Nak terus sing apik. Algatan yang pegatan. Dan itu menurut saya matematik. Jadi potensinya besar. Tak usah di studio ya sudah seperti itu. Tapi kan rapayu. Aku berapa ya di kawan ini yang beda kawan itu tak kandani ngono. Terus piye nek kawin iki dengan wis koyo mawat aku mun. Yo ora kawin iku nek ora pegatan yo terus. Lah kok nanti 10 tahun ora pegatan ya berarti mlebu jenis wajah benakum nawal. Tak kritik ya oknum.
wa terusna. May yusraf anhu yawma idzin faqat rahimah. Wa dzalikal qawli. Faqat rahimah monggo teman-teman lagi sapa apa ing man taala arada sing ngersano sapa wallahu mariman al khairin. Wa dzalika mongko tenan iku al qawli. Iku bejo sing tenanan sing jelas. Lah ya nek kowe ketelu bejo ning donya iku rong final, bejo tenan ya sausé nyata-nyata mlebu swarga. Ya kayak gini tuh, bejo tenan ku apa? Ya nek mlebu swarga, nek ning donya kan bejo ora mesti terus. Paham jabat ora mesti terus, bejo ora mesti terus, tapi nek ning swarga mesti terus. Lah sing terus iku kualitasé ae jenenge wadah jikal qaulul mufid. Aina jadu selamat azza wa jalla. Wa yam taskalamun gepok kae sira sapa Allah ngenekno. Wa yam tas lamun ngenekno kae sira sapa Allah biduren lan siji masalah. Bala ini iki bala. Kamaro den kene loro wa fakir. Fala kasifa mongko ora ana sing iso buka ilmu mujid era biasa sing milano iku mujid lalu maring aduri sapa ilahu kecuali Allah. Kowe entuk musibah apa wae sing iso ngilangi namung Allah. Soale dilatar kudu yakin. Wa yang taskalamun gepokno sapa wae kae sira khairin kelawan barang apik atau kaapian. Kasih katen kau jenis sehat, wal ginan lan suge, matanya ginan. Jadi nak golian ini tempahel, nak ginan apa? Master. Kasih katen kau jenis sehat, wal ginan lan suge, atau kemaharjan. Bahwa menguatkan awal kulisi yang atas dapan perkara, kau tidak dapat kuasa. Wamin dua minas sek masuka utawi gepok no siro, atau mekena no siro. Masuka utawi gepok no siro, atau mekena no siro di kelawan ikilah, wow, juga nabo. Khairin kita terakhir khairin wala birulan tapi kan mawon iki duren apa khairin wala birulan ora iso nolak ora kuwasa ala robbi ing atase nolak al khairi angka sing sira sapa liyane wa wa al khairi iku dat sing iso memaksakan kehendaken ail qadiru tegese dat sing kuwasa Allah dikang layak disuruh tolak jizu seun kang ora ngapus karo ngopo seun apa perkara. Terus Allah menawi musta'lian halidat sing ngungguli. Apa ibadi jauh di atas kaula-kaulane Allah. Misale kok hiru ngaten nggih, kadang pancen Mu'tazilah iku ya ana goblok. Mulane ngaji Quran niku kula ora oleh milih tapi ape takbir kula nggih iman. Tersane Allah kabeh kula nggih iman. Pokoke aman tuh. Tapi cara kula oleh milih. Cara kalau oleh milah ini kalau lu rasih, misalnya cakili SD misalnya ngapal Quran terus untuk lagi sinau, untuk lagi sinau. Cara kalau oleh milah, karena tadi kualitas Quran itu maknanya itu ditentukan oleh sekian ilmu. Ilmu itu bisa ilmu kalam, bisa ilmu tauhid, bisa ilmu kualitasnya. Misalnya begini, Mu'tazilah itu terjebak satu logika yang mereka lihat. Sehingga dia berpikir al-insanu yang muku apalan nafsi manusia itu bisa menciptakan perilakunya sendiri. So, dia mencontohkan begini. Nyatanya apa-apa omong ya omong, apa-apa menang ya menang. Aku waktu itu ngadeg ya ngadeg dan dulu itu. Ya sudah, sandalannya Mu'tazilah. Sehingga dia berpikiran manusia itu menciptakan perilakunya sendiri. Dan Mu'tazilah diikuti kelompok Qadariyah yang berpendapat lil insani kudratun. Makanya disebut apa? Qadariyah ya. Alisuna ana nyontokno ya pokok pisan berdoa. Ana nyontokno ngene. Lah nyatane kira kepen tuwa ya tuwa. Artis ora kepen tuwa elek ya ora tuwa ya. Nah, akhirnya perdebatan ini perdebatan kusir. Perdebatan sing kita gawe contoh sing ra kena dibantah. Misale Mu'tazilah, gawe contoh ngono kuwi bantah piye? Misal aku pengen ngangkat HP nyatane ya iso tenang, kepen banteng ya jajal apa banding-banding. Nah, ya nyata dua ngono kan kaya manusa ya gawe sendiri. Perilaku sendiri dan punya sifat kubro untuk menentukan pilihannya sendiri. Ali itu nanya nyontono sing wong iso. Jajal kowe saiki nak iso nang kowe dhewe pengen turu, nang turu langsung. Mana mesti ada tidak bantah. Lah saiki nak wong turu kan gak dekar. Lah kok tangi karepe sapa? Dadi padha tak kemelek. Lah iya nak wong sak nentokno karepe dhewe wong turu dekar to. Mboten. Lah kok tangi karepe to? Yo kan mesti ora dekar. Oh, kok kata isih. Makanya tak ono TikTok sing jorok rada pornografi. Masyhur. Ono wong ahli sunnah, dia anak dirapekno Imam Jamal. Masyhur Jamal Sari.
Wong alim alamah penulis tafsir tapi madzhabnya nopo? Mu'tazilah. Buat kita buat tenang borong rodok corok. Jika cerita berarti keloni, pokoknya berarti keloni, enak mas, enak. Nah mas, yo tra iso dari sono akar PD. Makanya ada kila di akhir hayatnya Zaman Sari itu menjadi ahli. Baru karena itu baleni. Tapi di sana buat tenang borong. Kita pakai. Jadi wong iku sing iso ngali ulama iku wong ayu ora balik. Mas Ari iki mletene ngono. Iki to dadi ahli sunnah baru kaya wong ayu. Jadi paham. Jadi dia berjima harus bermetu manine wis entek tenagane enak Mas. Enak. Ben balen yo jenenge enak iku ben balen. Ayo Mas saiki nah. Wah ora iso. Dari manusia kanan-kanan. Dari mampu menciptakan karepe dhewe. Wah, nek kira iso. Ayo, al-sunnah. Ayo oke, al-sunnah. Artinya gini loh, kalau kita dengan contoh-contoh tadi, maka kelihatan benar wahwal qahiru. Bahwa kita benar-benar makhur, benar-benar dipaksa. Kalau gue kuatir kan ngerampin kudu. Tapi apa ya? Aku jangan aku pengen loh di murid gue. Oh, mesti pilih-pilih. Tapi apa yang terjadi? Karena kita itu makmur, apa? Ini kita mau apa? Mau apa? Kita tidak bisa milih. Tapi kok nggak kepengen dibujuk wahyu neriman? Tapi apa yang terjadi? Saya kok dibujuk bukan ganteng. Dua rezeki tetap, pokoknya wong waras. Tapi apa yang? Karena semua makhur. Paling beri bekah. Lah iya itu ketok kualitasnya wal qahiru. Khawatir saya gini Gus, nanti kalau Quran ini dibaca orang-orang yang hafal, mulai kecil misalnya hafal, kemudian dia ada dibekali ilmu-ilmu yang lain. Makanya kata Ibnu Umar, sebetulnya dulu kata Ibnu Umar, kenangan saya belajar Quran sama Nabi. Kita diajari tauhid. Makanya masyhur. Kunna utinal ilma qoblal Qur'an. Ibnu Umar itu menangis tafsir-tafsir kecil. Jangan kira tabi'in itu sahabat itu menangis. Apa? Masih ya orang-orang menghafalkan Quran apa? Orang masuk. Ya masih, era sahabat itu masih. Tapi tentu yang hafalnya jangan kira tabi'in. Tapi sahabat menangis. Terus Ibnu Umar mabuto. Ojo ngono, wari berkecil. Kalau tadi wari mabadi berkecil. Kunna utinal ilma qoblal Qur'an. Kita dulu zaman Nabi diajari ilmu sebelumnya. Ojo kok mau ulang Quran sebelumnya. Tentu kalau baca enggak apa-apa, ngapalkan maksudnya. Kalau baca enggak apa-apa. Resikonya tadi itu satu. Misalnya anak, misalnya cakili orang ngapal Quran, tapi tentu baca ya, tetap baca enggak apa-apa. Baca tetap baik. Misalnya dia belajar wujud di tambaqah mukhalafatul. Terus suatu saat dia hafal Quran. Dan di antara di Quran misalnya ada ayat ya duwoi pokok. Dia tetap tertawa, masih maknane tangane Allah tetap dia yakin mukhalafatul. Nah, kenapa Nyun Sewu di Wahabi itu banyak yang mudah simak? Karena gerakan Nyun Sewu, gerakan Wahabi kan mulai kecil disuruh ngapalkan Quran. Jarang mereka diajari aturan tauhid bahwa misalnya Allah itu wajib mukhalafatul. Sehingga ketika baca ayat duwoi pokok itu iya, jadinya banyak yang terima. Ya tentu itu oknum, tapi ini kan bisa dilacak, bisa dianalisis. Kenapa itu terjadi? Maksud paham ya? Ini bukan urus. Ya tapi dibanding apa lo komen ya. Tapi ini kan cerita. Kamu boleh tidak setuju dengan pendapat saya, tapi ini cerita Ibnu Umar, jadi saya hanya menceritakan. Terus kedua, kualitasnya nanti lebih bagus. Yaitu tadi. Misalnya Nabi pernah Fatara wahyu, pernah berhenti wahyu itu kila 15 hari, kila 13. Jika Nabi tersiksa, ketika Nabi tersiksa itu kata orang-orang kafir, termasuk Abu Lahab, istrinya Abu Lahab, Inna baru kot pola. Muhammad saya tentang pangeran, itu sedikit untuk wahyu, saya kira untuk akhirnya wahyu wasduha wal laili tidak saja. Ma wada'a rabbuka Muhammad Tuhanmu tidak pernah meninggalkan. Sekarang anak-anak kecil di pondok-pondok kayak di Sarang, di Lirboyo, di mulai kecil kan diajari Nabi dapat wahyu, tapi pernah patroh sekian hari terus dikritik musuh.
musuhnya pasti kritik turunlah malas kalau bukan. Coba misalnya ada anak belajar terjemah ayat itu tanpa tahu cerita itu. Terus hanya ada terjemah Muhammad Tuhan tidak meninggalkan kamu dan tidak mengenang kamu. Takut bapak, memangnya pernah Pak? Jadi kita juga harus mikirkan itu, jangan mau tren-trenan hafalan juga lomba. Dan menurut saya itu tidak apa-apa ya. Kalau bilang nggak apa-apa sih nggak apa-apa. Ini kan cerita. Kalau kamu ingin tanya saya ideal, itu tetap utinal ilmu apa? Ilmu harus kita jaga. Karena tanpa ilmu ini nanti ngeklop-nolnya kanel, apa? Misalnya la-ilaha-illallah. Ada orang dilatih la-ilaha-illallah wiridan jumlahnya ribuan. Itu udah ada gunanya. Mungkin kalau jumlahnya bagus. Tapi masalahnya Quran mensyaratkan faklam. Kamu harus tahu di ilmu ini. Nah terus di ilmu ini tenang. Iya alam itu kadung maujud. Nak kadung maujud butuh penyebab yang super maujud. Akhirnya kita darani super maujud itu wajibil wujud. Itu jenenge Allah. Karena penyebab maka Allah itu awal. Karena penyebab barang wujud Allah dewe kudu wujud dan wujudnya kudu berstatus super. Akhirnya terus mau coba alam annahu la ilaha illallah. Kan terus pas timbang ra ngono blas. Paham ya? Terus kudu ngerti-ngerti Pak alam annahu ya akhirnya betul gede kopi ya ngono. Maksudnya ngatine biasa wae tapi gede. Tapi ning atine enggak seluas kita yang waras maksudnya yang masih yang memahami secara detail. Lho syukur-syukur mereka yo gedirane gede atine gede. Ya gue aja terus nanya amat ya muka-muka ngono. Karena dia cara tidak itu faklah. Ngerti itu ya pokoknya kualitas ngerti. Kualitas ngerti mau kalau barang ini maujud mesti disebabkan oleh wujud yang super. Kalau wujud super ini kita sebut wajibin. Nah itu termasuk inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil ayatin tak terus. Tapi kalau misalnya enggak diajari itu, kemudian dia hafal fa'lam annahu. Kan ya mau ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Lalu kualitas tadi. Ini kan sama-sama kita mencintai Islam. Enggak apa-apa menurut saya, yang pakai bendera juga enggak apa-apa. Dia ono siar Islam. Jika gambarnya misalnya wong pangan malah ya sudah itu enggak apa-apa. Oke, kita dapat. Tapi masalahnya iman itu oleh Allah diredaksikan sibwa taqwa wa man ahsanu minallah. Sibwa itu kan sesuatu yang menyatu dengan fisik kita. Menyatu dengan hati kita. Bahkan saya bayangkan, dengan saya mau meninggal, kemudian misalnya ada malaikat bilang, kamu nanti masuk neraka. Kami sih menjawab, hubungannya apa? Memangnya kalau saya masuk neraka, terus pengiran nggak Allah? Itu tak bantah, tak jamin tak bantah. Karena ini kan ilmu hakikat, kan tidak ada urusannya dengan surga dan neraka. Kamu masuk neraka ya pengiran tetap Allah, yang di surga ya pengiran tetap Allah. Karena ini kenyataan sing layat abdal wa layat al-hujjar. Ini kan kenyataan yang nggak mungkin berubah. Makanya malibat dalil qaulu iya. Itu qaulu la ilaha itu. Bahkan kita istighfar saja nggak sah kecuali setelah sahnya kalimat tauhid. Kalimat la ilaha. Makanya kata Abu Hasan Asy'ari, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika ini hadhihi kalimah kata Abu Hasan. Bahkan kita sah istighfar setelah sahnya kalimat meskipun kita tidak melafazkan istighfar kata Abu Hasan Asy'ari. Buktinya qulil ladzina kafaru yang tahu rupar lahum maka salah. Sekarang orang kafir 70 tahun enggak bisa istighfar. Tapi sekali dia melafazkan la ilaha illallah yufar lahum maka salah. Padahal tanpa melafazkan istighfar cukup melafazkan la ilaha illallah. Makanya sahnya kita istighfar harus setelah sahnya kalimat la ilaha illallah. Makanya kata Abu Hasan, "Wastaghfir li dzambika ibadah hadil kalimah." Nah, kalau pengertian ini sudah pakem, ini sudah jadi sibuk, kalau ini baru faklah. Dan kita tidak. Ibnu Umar itu menangi, jangan kira tidak menangi beliau. Orang-orang hafal Quran mati. Tentu tetap baik ya. Ini kan cerita ideal, bukan baik dan tidak. Orang salah paham, terus politik. Mungkin dia ora tahu. Ini tak kemana aku aja usah melok. Cuma saya kan khawatir kalau ada utinal Quran qoblal ilm. Kemudian dia nggak tahu sama sekali. Coba saya itu berkali-kali gitu ngisi tafsir. Saya sebenarnya kecewa ya. Kecewa itu artinya adat di Indonesia itu memang masih apa ya? Kalau dia merasa
Kalau ada orang alim didolakan itu diundang. Jadi kalau mereka fair kan yang nggak bisa, kan lebih gampang timbang undang kan repot. Tapi ada di Indonesia aja. Kalau nggak dibosan harus diganggu, tapi kalau tetap jarang. Sebenarnya kalau ada ulama dulu itu ya, kalau orang idolakan orang alim jangan ngaji datang saja nggak ribet. Mudah ya, nggak ribet. Ya tapi kalau 102 ya itu syarat lucu-lucunan. Tapi ini nggak logikanya balik, ini tentu ini nggak logika. Ya ini beda. Khawatir saya gini dulu, misalnya apa ayat-ayat yang mudah sekali dipahami bahkan oleh orang kafir. Kalau ngasih ayat-ayat yang mudah dipahami bahkan oleh orang kafir. Itu oleh Allah dijadikan hujah. Dijadikan hujah artinya kata Allah, kalau kamu nggak percaya Quran dari saya, kata Allah silahkan kamu ngarang Quran. Itu sampai orang kafir itu nyewa, yang namanya Musailimah. Umumnya mau ada Musailimah atau Musailamah? Umumnya Musailamah. Nah itu saya nanti apa loh? Sekarang ini Musailamah itu apa loh? Banyak saya apa? Itu yang nyewa saja tahu kali itu tidak Quran. Nah, contoh saya kan ya ini, misalnya kualitas ya. Wadariyati darwa, terus falhamilati bukro, faljariyati bisro, falanqasimati amro. Coba. Wadariyat, dariyat itu zarrah itu maknanya sudah sistem atom. Wadariyati demi kekuatan kecil, demi sesuatu yang enggak terlihat, tapi punya kekuatan yang luar biasa. Itu bisa atom, bisa apa saja. Zarrah itu kecil tapi berkekuatan luar biasa. Terus wadariyati falhamilati mikro. Kemudian kekuatan yang kecil ini bisa menggerakkan apa saja. Hamilat maknanya menggerakkan. Makanya yang menanggung, maknanya yang bisa menang. Jadi kayak pesawat, kayak kapal, bahkan kayak laut itu digerakkan oleh kekuatan yang tidak kasat mata, tapi ini bisa menggerak. Nah dengan kekuatan gerak itu akhirnya karena tergerakkan tadi ada faljariyati yusra. Kemudian yang ingin diangkut tergerak secara mudah. Kapal yang bisa tergerak oleh mesin ditentukan oleh sistem platinum ditentukan oleh sistem partikel nuklir. Pokoknya itu benar-benar garah, benar apa? Udah, itu orang kafir saja tahu kalau itu tidak karangan manusia. Maya puluh ada besar, itu tidak mungkin. Bukan tiang-tiang populer itu. KKRT, KK Musola, yang panjang-panjang itu benar. Meskipun namanya orang, ya karena lama-lama mau. Kadang di sholat Arab, kadang abot Hawaii, kadang abot produksi kan enggak. Mati profesional kayak pulau kan nyai tenang. Mesti nyai tenang di sinau, mulang, Israel produksi, Israel macam-macam. Gue kan yo nyai, yo BPKB. Ini gue gak ada dasar ya, Mas. Tapi nanti diusulkan loh. Ya, kenapa? Komisi. Amnesti. Kena amnesti. Itu ada juga di atrofil. Itu ini bandingan maksudnya butuh. Mana terus no. Jadi kita sayangnya Allah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai Kanjeng Nabi itu pas Allah ngitab, niku sing didelok Kanjeng Nabi ungdur apa? Ungdur ya Muhammad kepada jadu. Sebenarnya kan ada satu fakta di akhirat yang bahkan Allah ketika setelah memvonis fakta itu yang dimintai pendapat itu Kanjeng Nabi ungdur. Nah termasuk nanti dimintai pendapat tentang kita. Dia umat itu boleh beli. Tapi jenengan pun janji dari nyeneng Allah. Nak nyeneng Allah kudu di swarga. Masyhur malaikat sampai protes. Ya Muhammad, ma taraf tali wa dzikru dikasih. Jadi data-data pangeran ngamuk ora mbok kei. Maksudnya kalau malaikat pangeran kan dhewe di sifat ghadab. Boyo dikei data. Ekspresi ghadab apa kan malaikat. Wah, orang ini kena data Mas. Jadi ternyata malaikat ya suka punya data. Jadi nanti kalau kedapatan semua terakhir yang dikatakan Imam Malik itu Maliknya Muhammad Matarok dari lo dari Rob dikasih. Jadi Mas data aku kok. Jadi Malik itu semangat jotos iku ternyata buat juga itu sampai Kanjeng Nabi. Oh sing tuh wajib lalu Malik kecewa. Iya, apa? Dijibok. Mana pakai kai? Malik. Orang-orang nama-nama. Jelas jadi betapa sayangnya Allah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nanti ketika Abdul bin Mas'ud nanti kan mau Quran yang Arab Nabi mulai fakta dan bin nikah surat Abdul bin Mas'ud mau mulai surat nomor nikah ketika pakai misalnya minggu lulus mati musyari itu wajibnya jika adalah dari dan bagi Nabi nangis karena apa benar-benar tersanjung ya nangis karena benar-benar apa tersanjung diberi hak jadi syahid. Tentu kesaksian Nabi tidak akan merugikan kita. Jamangane roh kowe dosane akeh lae. Nabi itu nak ngendikan ra koyo iki saiki, nak ngendikan lu gampang. Dewe Nabi kula cak hafal hadis. Mungkin kalau sampean beda hafalan mungkin beda kita. Atau memang enggak hafal. Nah yang terkenal saja yang versi dia. Meskipun di kitabnya Sayyid Muhammad mungkin beda, beberapa lafaz yang beda, tapi saya yang pakai yang terkenal. Hayati khairun lakum wa wafati khairun lakum. Kalau di kitabnya Sayyid Muhammad wa mamati khairun lakum. Tuhat bisuna wa yuhdatu ankum. Nah tengene iki niku amma hayati fali as-sunnah lakum as-sunnah. Ya ta ora mati. Aku urip ya apik kan kanggo kowe. Kok aku wis mati, wis wafat ya apik kanggo kowe. Nah aku cek urip berarti aku memberi satu ajaran. Pak sunnah lakum as-sunnah ta bikin ajaran. Nah aku serawono malah apik, aku jejer pangeran. Terus delok kowe. Nah roh kelakuanmu apik, hamid tuwa aku muji pangeran. Nah roh kelakuanmu elek aku jejer pangeran tak jalur sepuro lho, gak enak. Jadi apa ya Nabi itu pokoknya inginnya umat baik-baik saja. Orang kafir di kafir, kafir salah. Dulu kiai latihan, kiai latihan, jamu tujuh dan tidak nama aku kudu lebih jamu. Jadi nih ngomong jamu ini, pas aku kudu lebih jamu. Nah makanya Dewi siapa itu yang pintu surat Sayyid Ali, kan itu yang diulang-ulang Sayyid Muhammad juga di kitab-kitab itu kan. Betapa maka Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai walau annahum izzolamu anfusahum jauka ada kata jauka ya andaikan mereka ketika sudah berstatus zalim kemudian jauka mereka datang ke kamu Muhammad fastaghfirullaha wastaghfirulahumur rasul kemudian mereka minta ampun sama Allah dan Rasul pun memintakan ampun mesti lawa jadullah tawwabur rahim. Pasti mereka akan menemukan Allah dalam keadaan tawwabur rahim. Nah, tentu kan ada ulama dua. Semoga yang kedua ini yang benar. Kalau kamu artikan jauh itu fisik, kemudian setelah mereka dosa datang ke Nabi secara fisik, tentu syaratnya umroh. Dan itu tidak semua orang kuat karena BPKB masalah, duit masalah, umawai kontrak, umur mertua macam-macam. Selain selarat turunan, macam-macam. Nah itu kalau jauhka itu fisik, ya jauhka itu fisik. Kan tentu datang ke Nabi maknanya itu umrah atau ziarah ke Rasul. Dan itu kata Sayyid Muhammad, itu kan masyhur cerita. Ada Udbi itu nama orang Bedui. Orang Bedui, sowan ke Nabi, Nabi jawab kan? Sowan ke Nabi terus bilang gini, ya Allah, saya sudah sesuai prosedur. Sowan kekasih jenengan, maka engkau harus memaafkan saya. Berikut mulai. Terus mulai ada wali karena Usti ini tidak wali. Tapi ngomong Pak Ero. Terus Nabi bilang ke yang wali, tentu yang kalau nggak wali kan nggak bisa komunikasi dengan Nabi. Habis itu ada wali, pasti itu sowan Nabi juga ilham. Coba Usti tadi Parani bilang bahwa dia sudah diampuni Allah. Semenjak itu kan ditulis, terus nih makanya Nabi kan orang syair yang diwaca Arabi. Apa itu masyhur. Nih syubhatun Nabi kan sampai saya ditulis. Apa syair tentang apa? Kaji Nabi ya. Sebenarnya itu orang Arabi pertama yang ngomong. Jadi apa? Ya khairoman sufina bil qoi adumu tuba ya terus itu ditulis. Oke, itu madzhab pertama tentu itu gampang dipahami karena K itu fisik. Tapi kita pasti nyesal ya karena tidak semua orang bisa apa? Ya. Tapi kata Sayyid Ali yang ngarang Simtud Duror, itu kata beliau kita punya karangannya Al-Anfat Az-Zakiyah. Di luar kitab Simtud Duror karangan beliau. Al-Anfat Az-Zakiyah dalam tanah Al-Kabasiyah. Kata beliau begini. Jika dan ini diamini semua ulama, jika para syuhada saja ahya, pakai bisa itu syuhada. Kita kan punya aturan, misalnya wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah. Orang syahid biasa saja enggak boleh divonis mati. Apalagi syahid itu
syuhada yaitu Rasulullah. Tentu kita tidak pernah yakin kalau Nabi itu kabur. Karena yang syuhada biasa saja tidak boleh dikatakan apa? Amwat. Ya, apalagi saya itu syuhada. Terus dua, kalamu itu azali, kata Sayyid Ali. Kalamu itu azali qadim dan bakin ila yaumil qiyamah. Kalau kalamu bakin ila yaumil qiyamah, maka kitab wa'lamu annabikum Rasulullah juga semua umat Islam itu dihadiri Nabi. Jadi di depan kita sekarang kapan saja wa'lamu annabikum Rasulullah. Bahwa pada diri kalian itu ada Rasulullah. Kita kapan saja, di mana saja, tempat mana saja pasti ada Rasulullah. Buktinya kalau kita sholat tidak pakai dhamir ghaib, assalamu alayka ayyuhan nabi, itu sirinya. Karena Nabi hadir di mana saja, ya makanya salamnya tidak pakai sifat ghaib, tapi apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Meskipun keberhadiran Nabi ya terserah masing-masing. Paham ya? Tapi itu kan artinya kalau itu berarti kita harus sowan fisik ke Medina, apalagi yang diterbir kere-kere itu sudah. Itu sama ke sana sudah statusnya wajibul fuqara. Tapi itu pecinta orang fakir, maka berpikirlah supaya apa? Nah, ini penting saya utarakan karena mulai dieling betul Dewi Mbak Mun, dan ini memang musalsal sampai semua torikoh. Kelirunya orang-orang sufi tanpa guru. Makanya orang sufi itu kan fanatik guru, rumah tenan. Dan sama roh, ciri orang sufi. Orang-orang sufi dulu itu ya biasa tanpa guru, tapi karena mereka hatinya baik, kemudian lagu. Tapi ini dikritik sama sufi-sufi yang dengan guru. Digosok begini, kowe orang arah itu soleh, tetap butuh master, butuh panu. Singkat cerita yang sufi yang sudah muka capat tanpa guru tanya, tapi saya nyatanya muka capat. Jadi aku benar soleh. Kemudian dia sholat dengan kefiah yang kayak orang-orang dulu. Dia wudhu ya dengan kefiah kayak orang-orang. Nah iya, justru gue kok ada pembarangan. Terus dia tanya, maksudnya gimana? Pangeran wae nyifati wong hidayah itu butuh master. Misalnya dinas sirotol mustaqim. Allah tidak bilang sirotol kan? Karena kita tidak pernah tahu cara ibadahnya Allah kan tidak pernah tahu. Dan Allah nggak butuh ibadah sama pangeran. Tapi Allah berikan dinas sirotol mustaqim sirotol lazina. Artinya untuk benar itu butuh master, butuh panutan orang lain. Buktinya apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Jadi nggak bisa kamu benar sendiri itu tidak bisa. Pasti anut sebelumnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi sing wis kekasih pangeran secara prosedur tetap dikatakan anis tapi millata Ibrahim. Meskipun Nabi Sayyidul Anbiya. Artinya begini. Kalau itu nyata di alam jismani, alam fisik, maka di alam maknawi juga nyata. Kata Sayyid Ali itu berarti di alam maknawi juga nyata bahwa di depan kita adalah Rasulullah. Makanya disebut wa'lamu annabikum Rasulullah. Di depan kamu itu ada Rasulullah. Sehingga itu terekspresi ketika sholat di seluruh dunia tetap pakai khitab, yaitu assalamu alayka ayyuhan nabi. Bukan harusnya kan alaihi karena kita jauh. Tapi nyatanya alaihi. Paham? Jadi ini penting. Nah nanti kata Imam Haromen, wasayut lal Quran hatta yaumil qiyamah. Dan nanti sampai fajar dino kiamat itu yang masih dibaca ya hanya Quran. Ya termasuk nanti ketika kiamat sekalipun yang dibaca juga pakai faidajina min kulli ummatin bisyahidin wa jina bika ala haula. Nah pertanyaannya adalah kira-kira syahadatun Nabi itu tanfa'una atau tadurruna? Pasti tanpa. Ya, syahadatun Nabi pasti tanfa'una. Tapi problemnya kita sendiri kadang nggak siap menerima fakta itu. Karena kita mengharamkan maulid. Kita mengharamkan sholawat. Itu kan prono. Sini-sini alasannya, mau sama amali dhewe. Nah, itu mau kecemplung sumur kan sama amali dhewe ora iso. Mau kecemplung sumur bisa ditolong ngomong. Iya. Oh iya nak contohnya ke mlaku ning tol, mlaku dhewe lah contohnya kecemplung sumur. Kamu nak kecemplung neraka. Kita ini kan terlalu naif ya. Jadi karena manusia hanya tanggung amal itu. Di antara amal itu akidah atau cara berpikir. Kalau kita cara berpikir Allah itu memberi hak syafaat ke Rasulullah, insya Allah kenyataannya juga seperti itu. Makanya Imam Bukhari itu saking alimnya, beliau bikin terjemah. Terjemah itu judul. Jadi Bukhari itu ada judul yang diyakini sebagai bentuk istihad Imam Bukhari. Saya ulang lagi.
Dari kali Imam Bukhari bikin judul itu artinya hasil apa? Istihad. Beliau punya judul ini, Babun An-Nafi Lalqom Fi Amalun. Terus beliau geloyang saja ngendikan Allah Ta'ala Fadima Katabat buat penting kulub layu akhidukum wa bilang jibi aymanikum wala yu'akhidukum bima katabat kulub. Jadi Imam Bukhari sange alimnya sampai gitu kesebut. Babun An-Nal Qalba Lahu Kasbun. Buktinya diistilahkan Allah bima katabat kulub. Berarti ada isnadul kasbi ilal kulub. Berarti fal aqidah kasbul abdi. Ya fal aqidah kasbul abdi. Paham ya? Yeah. Kalau orang Mu'tazilah kan pikirannya kasbu itu ya kayak sholat fisik, sedekah fisik. Tapi nak cara kita ahli sunnah, perasaan hati itu juga kasbu. Itu disebut akidah apa? Akidah. Malah yang darah iman atas bil janan, wal amal bil arkan, atas nopo bil dan wal lafzu nopo talafut apa? Bil lisan. Ikrar apa? Bil. Jadi ini penting saya utara. Nah, sekarang adalah ada hadis anak indazoni abdi. Jadi ketika kita yakin Nabi itu mensyafaati dan nanti nyata-nyata Nabi mensyafaati, itu juga amal kita, ada amal orang lain. Karena kita berkeyakinan itu, ya akan diekspresikan Allah seperti itu. Ketiga, bab syafaat itu Allah masih kasih istisna. Jadi kan wakam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di ayat dan Allah bima yasha. Artinya pintu syafaat bukan ditutup 100%, tapi illa kecuali orang yang diberi hak Allah memberi syafaat. Nah, ini kebayang enggak orang Islam kemudian meyakini Habib gua enggak bisa syafaat. Gua itu kan kriminal betul. Kowe iso bayangno Nabi ku ora ono artine ning ngarepe pangeran. Terus gak juga, kowe iso bayangno. Bayang tok ora. Nah, ini makanya pentingnya ngaji seperti ini. Jadi wong aja men dicekoki satu ayat wa anlasalil insani iku wis digo ngalor gitu. Mane kok balen bareng itu kok. Ayat itu ora ikut tok ana illa kemudian wa kam mim malakin samawati la tughni syafa'atun illa min ba'di ayat dan Allah liman yasha'u wa yahdi. Enak apa ayat itu kangelan wis surah ayat kursi ayat itu kemudian terus. Mangkal ladzi yasau indahu illa bi. Itu jelas ada istisna. Kemudian kalau enggak ada syafaat sama sekali gunanya apa? Istisna. Wong kira-kira ada mungkin terjadi. Nganti ada istisna berarti itu terjadi. Lah gunanya opo ke muni komal komil dan kemudian nyatanya dia tidak sadar. Bukan berarti istisna aneh. Mulane ngaji ben sarape ora wah. Mane kula suwun nek maca selawat iku sing hadir. Dadi kok pelan-pelan kok. Tapi nek ora hadir penting yo rame mah. Lalu kula sering nangis kula memang Nabi itu luar biasa. Bahkan banyak wali-walinya yang masih ketemu Nabi, bahkan yang yakodotan rasa masih banyak yang ketemu Nabi apa? Tapi yang tidak kok ada kayak sing edaran makam Nabi itu. Kalau nggak ngejarkan kecelakaan. Itu wong nganggur. Sama nak ceritani, wali-wali dhisik ku iso ngaji, iso maca muin, iso maca Arab. Dadi nak debat itu lucu. Lucu ilmiah gaya ora kaya wali-wali saiki. Ora wali cangkem. Jadi dulu itu ada wali. Dulu wali tenang, ini ketemu Nabi. Jadi kamarnya dikasih tahu esok itu cek kosong. Jadi esok gini. Kemis. Kalau umumnya wong itu bodoh kemis, biasanya hari ini ngisi ketemu Nabi esok kosong. Dia yang cek kosong. Di barang ini dia kiai alim ya wali. Pentingnya wali berlaku alam. Terus digawe. Kena apa saya jenengan sesuk cek kosong. Aku ngisi ketemu Nabi nak sesuk cek kosong. Jabe wali sing alim. Aku malah dikandani Nabi melek-melekan. Sesuk ugo tuh. Padahal ora tau ketemu Nabi sing wali sing tukang mulang. Ya nek kan rapati wali to ngono. Pak foto. Tapi terus kok iso ya? Kok beda ya mbak budi kuwi. Terus gejlak sing wali sing iki ketemu Nabi. Haddatsani kaza wa kaza nganti to kanjeng Nabi. Wakil Bukhari kaza sumul uyati waktu.
Hal kana Bukhari khina rawa hadzal hadis syekhuna imla. Bal yaqdor. Wa man rawa hal kana Imam Yaqdor yaqdor. Wa qala dzalika Nabi Yaqdor am naib yaqdor. Fa hadza Rasulullah yaqdor li yati wa afiru wa huwa yaqdor. Ayo, so akhirnya jual dia tak ngombe kan. Jadi dulu tuh wali itu segampang itu ikut ulama-ulama. Saya gak sing sok wali. Wali kok wali. Sing wali diteror wali yo wedi lah. Ora wali blas. Oh, nak kula pengalaman. Ono wong sithik-sithik muni ketemu Nabi dan nyulani sarel tak lama. Kula ora bakal kualat. Memang harus dilawan, kalau tidak itu ya. Makanya di Wahab jelas diterangkan. Kalau ada orang mimpi ketemu Nabi nak bosan min Ramadan, kalau dia yakin silahkan puasa sendiri, tapi nggak bisa menjadi hukum wajib untuk orang lain mengikuti dia, karena itu subjektivitas. Misalnya ada orang dari, tapi man rohani kitmanan, pakat rohani hakon, itu memang nyata, tapi sing jamin adanya mimpi ketemu Nabi tenan, rai-rai ini yang yakin, oh, mau mana mau ngikuti juga tak? Wali ku mesti raine ono nur, Pak. Tetep ketoran antar wali tetep. Ora ono sinyale, tetep ketoran. Ra iso mandele digotok ra iso. Kudu ono nur raine. Lha kok ono sinyale, ono aturan. Jadi jelas, ini betapa keramatnya makanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti teng akhirat mawon ketika ono hisab, Allah dawuh unsur ayah Muhammad. Karena pas itu Nabi posisinya teng pinggir pangeran. Ya tentu kita ya yakin tidak ada musyabah, ya tetap mukhalafatul. Memang gambaran-gambarannya gitu. Jadi Allah hadir, itu yang dampingi Nabi Muhammad sama Jibril, nabi-nabi di belakang itu, maksudnya lebih mundur daripada itu, karena nabi-nabi lain juga bisa angkat tangan, semuanya nggak berhak mensyafaati. Nabi Muhammad berani ketika pangeran dibodohi wong kafir, kan wis jelas syirik kan, tapi ning ngarepe Allah tetep muni wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Iku Allah lek dawuh delok kelakuan wong kafir. Itu betapa, maksudnya betapa akrabnya Allah sama Kanjeng Nabi. Dari pertama sing dikandani ku Kanjeng Nabi mundur. Cek Pak Kadabu alam. Terus bodoh niku nganti ning ngarep. Mulane kita berasa bodoh ni. Jujur wae Rabbana zalamna. Dhewe takoki. Kowe doleh Gusti. Bolak-balik tapi oh bolak-balik. Jujur. Berarti itu bener. Nggih, sakit. Nggih, sakit mau. Ayo jenengan sepuro nggih. Jadi wong ben rokok iku ana loro, tak warai carane ra sido bener. Iki maksud. Sampeyan kok delok nek Ihya juz terakhir. Jadi itu kata Imam Ghazali, saya menutup Ihya tabarruk dengan cerita dua lelaki. Jadi saya Imam Ghazali tabarruk dua lelaki. Jadi ada dua orang sama-sama di neraka di kerangkeng. Singkat cerita terus pengiran diteluk. Paling gak teluk wong loro iki. Diteluk dicek ning jero kerangkeng. Bareng arep pengiran dibuli kerangkeng itu dibuli ditokno. Bareng ditokno enak nih rokok sing pengiran. Wah, boten enak. Enak nih rokok, boten enak. Iya, tapi kan itu sampai maksiat kan berrokok itu boten enak. Enggak bisa. Kalau ada malaikat, balik noleh. Nah itu yang satu itu melayu moron rokok, melayu buat apa depan mereka. Kenapa? Dua tuh kan balik di, pada sen rokok. Karena pikiran balik, jadi saya balik neng rokok. Buat terlalu. Lu tunggu kok buat terlalu. Gusti, sudah lama sekali saya di dunia, anak jenengan perintah itu tahu tenanan. Enggak. Mulanya ini saya tidak ingin melakukan kesalahan yang melayu dia dengan rokok. Itu nambali dan rokok melayu. Terus pengiran berhubung loyalis pengiran rasul. Lalu gitu kan kalau pun rokok melayu. Lu tuh mau semangat karena zaman tentunya. Itu apa? Oke, sepakat ya. Lha iku ana iki ya, kok delok. Ning terakhir Imam Ghazali nutup kita kok. Terus kedua, ana sing tak semangat lengahan. Lengahan. Lha kenapa berlengahan ya kok? Gusti, saya sudah menangira setelah engkau
mengangkat saya dari neraka, kemudian mau mengembalikan. Iya, pasti dosa. Anak indahoni. Makanya Anda hanya punya pilihan dua. Telingaan atau semangat. Ya, pilihannya dua. Telingaan. Ya, itu pilihannya. Tapi kena bakat ahli neraka. Lala yo ora telingaan, yo ora semangat. Ini bakat yo. Bakat. Jadi lala tetap orang rokok tapi lelet. Yo ora melengah. Berarti kan masuk definisi dua. Ya. Wah, itu ya rokok akhirnya. Lah maksudnya kalau ngeten nggih, sampean ngerti nek Quran sok dikubah dulu. Wes jelas pangeran dawuh wala taufa yu'ti karoh buka fatar. Muhammad, kamu akan sabri sesuatu kemudian Anda puas. Dan jawabnya Nabi, bahwa wala ardo wawahidun min ummati finnar. Saya tidak akan puas selagi umatku ijabah masih ada yang di neraka. Ternyata pas nisab pun Allah masih ngendikan unggul. Nabi dikasih otoritas apa? Unggul. Makanya ini penting saya utarakan berkali-kali bahwa maka Nabi Rasulullah itu spesial. Nah, tentu yang termasuk panitia kiamat ngerakna hisab itu wali-wali tadi, kayak Abi Yazid Al-Bustami itu masyhur. Muridnya baca wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati apa? Itu Abu Yazid umpan. Barang nangis muridnya jangan. Liwan cerita orang digiring ke surga itu bergerombol-gerombol. Abu Yazid umpan. Terus muridnya jangan. Bakas swarga kok. Nah, guruku karepe barang takok 5 daya saya kok jenengan malah nangis. Lah iya umur swarga mati digiring nang ndi wae. Nang ndi wae wong iki. Digiring di wae. Nang ndi wae. Ayo nang ndi wae. Woi, wali-wali kan. Terus muridnya kurang ajar tak. Lah dia pas ketemu, aku pasti ku cawur pangeran. Jadi ra buru apa? Nah, itu maksud innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Orang-orang pasti orang-orang parke pangeran, pasti ku panitia kiamat. Jadi pas pangeran ngisap dia wis jejer. Inda malikin muqtadir, dia wis jejer pangeran. Dadi ora perlu gring-gringan. Ada sedih. Ya, tapi gue kan gak abu ya. Ya, dan mungkin ya kayak Noel, berarti Skandinavi sof awal, nabi-nabi ulul azmi, amatur usul, wali papan atas, menengah, terus bawah. Ya sesuai klasmen apa? Tapi ya, saya pulau percaya tenang bahwa itu memang nyata, karena tadi ya. Kita ini zaman di dunia itu menyaksikan bahwa Allah itu kuasa. Dan tidak itu saja. Kita memaklumatkan di dunia bahwa Allah lah yang harus kita sembah. Nah, barokahnya kita jadi syahid, asyhadu, kita bersaksi, dan kesaksian itu kita maklumatkan, insya Allah nanti di akhirat kita jadi syuhada. Jadi saksi. Di mana-mana saksi di pengadilan tidak kesakitan. Yang orang sampai jadi saksi artinya selesai perkaranya. Karena dia kelasnya sudah jadi apa? Saksi. Makanya Dewi pengiran itu justru sama juga kalau di namu bila warusuli ulai kaum masjid kuna wasyuhada wancarofi. Makanya kita menjadi wasyuhada wancarofi. Kita jadi syahid, posisi kita sudah pinggir pengiran. Jadi ramelok juga orang. Mani garuk kau pinggir pengiran jadi garuk. Bukan tak mungkin pinggir pengiran sih. Wah marti aman. Tapi makomong kudu sedih kok. Orang sudah sotik tapi sedih. Balago. Jadi mana papan atas. Jadi utaknya iman tenan kayak tadi sudah punya logika wajib wujud. Pokoknya imannya jos tenan. Itu sedikun. Apa? Sedikun. Nah nanti kalau sudah makom itu nanti wasyuhada lahum ajruhum manuruhu. Dia punya nur. Wah itu aman. Itu nanti kan gak mungkin kan nyafaati kabeh. Mungkin di pasar sing ngene. Usi. Nah ini penting, makanya kan sekarang itu kelirunya orang itu ngaji tidak khatam. Mau amen mendoktrin wa alaihi insani. Wah syafaat runtuh, doa runtuh, ziarah kubur runtuh. Muka apalane
Pak Ale dalil insan lama. Wong sanu amale dhewe. Di ayat liyane nak syafaat yo. Udah ora apa kok malah. Aku kumpul goblok kok pede ning. Di bukti ayat liyane ora ono syafaat. Lah sing ditakoni percaya syafaat ora apal. Jadi sing percaya ono syafaat yo ora apal ayat. Bar. Ya Allah. Kok bolak-balik ora pemandangan. Nah, sing waras wis meneng wis pinggir. Barno. Iku ya dadi rezekine. Bengo. Mbane contohan ning akhirat. Di sing swarga. Nah, kula rencanane dadi panitia. Dadi wasyuhada, terus wasyuhada. Karena dan orang itu memang harus jadi syahid. Masyhur kan ada ulama yang ya namanya ulama kan manusia juga banyak salahnya. Banyak kalahnya, kemudian dihisab Allah dan hisabnya itu berat sekali. Kata-kata ya dia hampir saja rusak. Terus ketika mau rusak kata Allah, lanturoa kamu tidak usah khawatir. Inna kamat jadani biar. Kamu ketika di bumi sering muji-muji hukum. Kamu pengagum hukum saya, kata Allah. Maka tersawa nyuruh malaikat. Doa kursian tahta arsi. Umat jiduni kisama ikama umat jiduni biar. Saiki disik sering muji-muji hukum. Neng bumi, naga tuh salah akeh dari bumi. Saiki kayak kursi ben Jumat jiduni sama ikama Jumat jiduni di ardi. Dia sering muji saya di bumi, maka sekarang biar dia tetap muji saya di sana. Wah, pasti pikir kursi. Lah pasane kowe ning donya mau muji duit. Wah, duit penting. Jadi kok negeri penting, kok gaji tetap relasi penting. Dekat presiden penting. Mitra penting. Amanmu namun penting dunya. Ya rasa alamat ya. Salah. Apa juga semua alamat kok. Tuan-tuan ngene guys. Serasa dikira. Nah, aku lagi sing ngomong ngene. Penting ya Allah iki. Dunia bulu-bulu Betul-betul yang ngenteni mati. Misalnya alasan mangan di pekerjaan wong edan yo. Misalnya alasan apa jajal misalnya. Alasan urip tok kawin pitik yo. Oh iya. Sopo. Ning donya kerene kok. Dari Imam Ghazali nak ngritik kan. Kamu jangan pernah bangga nikmat sing tas tariku dia. Dia nikmat sapa al-bahari. Misalnya kamu bangga makan, kewan yo makan. Jimat kewan malah bolak-balik. Titik malah gonta ganti. Enggak tambah bayar malah. Ah, bangga relatif wow, kebul di komunitas. Gajah itu hewan. Oh, ini relasinya apa? Apa itu? Makan buah dia semurah ketek malam-malam. Maka kamu harus bangga dengan nikmat yang hati manusia itu sujudnya. Nah itu mau saya. Imam Abu Bakar ngendikan, jare sapa Abu Bakar sopan. Ngendikan eleke pol. Tapi eleke wong saleh dadi apik. Eleke wong saleh, maksudnya ngendikane kok elek tapi wong saleh itu tetep dadi apik. Nek ana wong sombong, Abu Bakar agak seru. Metu kok dalam yo pempi itu melete. Pertama metu mani kok wong lanang kan metu zakat. Berarti gak makroju boleh zakat. Bariku dadi bayi untuk kopi. Makroju boleh pun sabar. Berarti itu dalam yo aku biro. Kalau bakal lagi besok melete. Metu kok dalam yo. Jadi sok apa itu nak bully wong supaya kamu itu. Makanya nggak ada orang sepadan sahabat nggak bisa. Jadi sahabat tetap damai. Apa ya kualitas gawe Nabi yang damai itu tetap terwahilkan kepada periode apa? Sahabat. Wah kualitasnya luar biasa. Beda. Sahabat itu tetap beda. Jadi nak ngendikan itu apa? Terus era ulama tabiin juga beda. Jadi nak ngendikan itu masuk akal. Bila contohnya kayak ngawur, sama saya pernah ya ada tabiin sesama ulama. Koncone dibujuk judes kok. Dengan cerita itu, mbok manakipan mbok koncone itu disugoi mangan mewah. Padahal wonge sering kekurangan. Pas sampai mangan ditumpluk sing wedok. Kok enak mayoran terus sing aku bojo mrah mbok urusi. Wah, kayak apa malunya ulama sing bojone apa? Singkat cerita terus
ulama yang tamunya tadi gandeng-gandeng yang soal bulbet yang susah tadi ini jadi kan. Kowe ning zaman mondok bisa sampai mangan gitu positif. Itu kita marah dah. Yo yo pitik. Lah yo kudu bocor. Wong kita demi pitik saja ada enggak marah padahal bojomu luwih afdal timbang duwe. Oke, anggap aja kayak peristiwa itu. Jadi ulama dulu itu apa ya? Jadi sisa-sisa iya kecerdasan nubuah itu ada ulama yang dikandani baru di penyakit senang duit naik kelas itu ya tidak marah ketika ditanya lo kamu itu disebut ilmu kok tidak marah umumnya orang disebut M-nya itu kan marah oleh ngendikan analoginya masuk akal lau anna rajulan akhbaro bi anna fi tahti jubatika hayatan wa akroban la sakar tapi umpama saiki ana wong cerita klambimu iku ana Allah utawa ning ngisor jubahmu ana akrab kalau gitu kowe matur nuwun ta ora ya matur nuwun ngono barang bae al hatat yadurru wasul qalbi yadurru wadamku yadurru saiki dosa ku bayani ning kuwe ana sing ngeki kabar kan kudu matur nuwun kok mantap jadi ulama dulu itu enak saja jadi ini saya kan mau rapat ulang tidak tahu rajaman ulama loh itu ulama gitu tapi ya nanti ya tapi orang kelas itu orang mana orang kasirun foto baru kolilun ulama karena memang beda pak jadi ada dipaksa sama wong TKW itu dipaksa sehingga itu terus ada kul falillahil hujjatul baligh jadi kanjeng Nabi bisa nak didik supaya wong pelakno donya itu gampang banget sama delok teng hadis Ibnu Majah sok ben ning akhirat ku yuk tapi ami ahli dunya ami wong paling enak uripe ning dunya ya taruh saja misalnya wong orang terkaya di dunia bi anam referensi Nabi bi ami ahli dunya orang paling nikmat zaman urip ning terus hari itu singkat cerita karena dia kafir dilebokno neraka iku ben pangeran mesti jajal tok orang dilebokno nanti bahwa matahum tatan finnar kaman delok dulu akhirnya seperti yang saya katakan bahwa matahum tatan finnar dicelok produk ke pangeran neraka terus dicoba enak buat gak